Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang Ma'rifatur Rasul. Ma'rifatur Rasul. Manusia sangat membutuhkan adanya seorang rasul, karena secara fitrah manusia selalu ingin tahu keberadaan Sang Pencipta, selalu menginginkan untuk dapat mengabdi secara benar kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur untuk bisa mengetahui secara benar tentang keberadaan Allah, bagaimana cara melakukan pengabdian kepadanya, dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Semuanya itu hanya bisa diperoleh melalui penjelasan atau petunjuk dari seorang rasul. Maka, keberadaan seorang rasul menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia. Hajatul insan ila rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran, firman-firman, dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala, dan panduan sunnah, sabda Nabi, dan perbuatannya. Al-Insan. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu A. Al-Insan, Al-Ins, Unas, Al-Anas, Anasi, dan Insi, Al-Bashar, dan C. Bani Adam, anak Adam, dan Syuriah Adam, keturunan Adam. Meskipun demikian, untuk memahami secara mendasar dan pada umumnya ada kata yang sering digunakan Al-Quran untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu insan atau ins atau anak atau unas, dan kata bashar serta kata bani Adam. Kata al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kata al-insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Yang kedua ada fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapa, kafir ataupun jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam seperti pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, Rabb, perubahan fungsi dan peranan fitrah ini terjadi karena pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh ibu bapa ataupun lingkungan sosial, yang menjadikan manusia berubah dari fitrah kepada Nasrani, Yahudi, dan Majusi, juga disebabkan oleh pengaruh ibu bapaknya. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Dalil: hadis setiap anak dilahirkan atas fitrahnya, kemudian ibu bapaknya yang menjadikan anak Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Hati mereka meyakini walaupun mengingkari. Kemudian ada wujudul khalik. Wujudul khalik, kewujudan pencipta, merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta, Rabb, di dalam Al-Quran dia diakui oleh orang kafir, sekalipun perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Manusia menerima Allah sebagai Rabb. Begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan pencipta langit, bulan, bintang, dan sebagainya, maka dijawab Allah. Kemudian yang kedua ada ibadatul khaliq. Manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dari akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan undang-undangnya, dan sebagainya. Yang ketiga ada hayatul muddomah. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik.
Menurut Zaini 2015, pengertian kepemimpinan menurut Anur Rahim dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu spiritual dan empiris. Kemudian yang ketiga ada hidayatul rasul. Petunjuk rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptaannya, melihat gunung-gunung, hewan, dan sebagainya. Merupakan cara untuk mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Kemudian ada minhajul hayyah. Petunjuk rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang direhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai ikutan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Kemudian ada ibadatul sahih. Ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Marifatul Rasul, mengenal hakikat Rasul. Yang pertama, insan atau manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan maka ke pasar dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Kemudian ada nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul juga banyak terdapat di berbagai buku sirah Nabi. Yang ketiga ada jism atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Yang keempat ada sirah nabawiyah, sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam sirah nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. Dari sirah nabawiyah dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitasnya sebagai manusia biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111. Yang kedua ada as-sunnah. Dari segi bahasa sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutnya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuai di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Ia merupakan sesuatu yang tidak wajib, seperti Nabi biasa menunggang unta, memakai pakaian budaya Arab, perang dengan pedang, dan sebagainya. Perkara ini adalah wasailul hayat, saran hidup yang bisa berubah dan tidak mesti mengikutinya. Kemudian ada 2.1 fiqhul ahkam, fiqh hukum. Bagi muslim dalam menjalankan hidup dan dakwah tentunya menghadapi banyak rintangan selain dari bagaimana harus menjalani hidup ini dengan sempurna. Peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah yang sempurna sangatlah diperlukan. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan dan juga sebagai rujukan hukum. Fikih ahkam yang digunakan sebagai dalil juga memerlukan pandangan sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 64 sampai ayat 65.